Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai fokus group discussion pada metodologi penelitian kualitatif. Sebelum melangkah ke materi, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok 7. Yang pertama yaitu Syafa Velanda, yang kedua Taris Maulida, yang ketiga Tiara Harun, yang keempat Tiara Wilda, dan yang kelima saya sendiri Tika Nursa Fitri. Selanjutnya yaitu topik bahasan. Pada fokus group discussion ini kami akan membahas mengenai pengertian, tujuan, karakteristik, dan juga proses pengumpulan data dan analisis. Yang pertama yaitu pengertian fokus group discussion atau biasa disebut FGD. Fokus group discussion atau yang biasa disebut dengan FGD merupakan bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, dan juga pengalaman yang dikehendaki oleh peserta. Nah, fokus group discussion ini merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif yang mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik. Teknik FGD ini mempermudah peneliti dalam memahami sikap, keyakinan, ekspresi, dan juga istilah yang biasa digunakan oleh peserta mengenai topik yang dibicarakan, sehingga sangat berguna untuk mengerti alasan-alasan yang tidak terungkap di balik respons peserta. Nah, dengan FGD ini akan cepat diperoleh temuan-temuan baru dan sekaligus penjelasannya yang mungkin tidak terdeteksi jika menggunakan teknik lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari FGD. Menurut Paramita dan Kristiana tahun 2013, tujuan utama dari metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Data dari hasil interaksi dalam diskusi kelompok tersebut dapat memfokuskan atau memberi penekanan pada kesamaan dan perbedaan pengalaman dan memberikan informasi atau data yang padat tentang suatu perspektif yang dihasilkan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Menjelaskan mengenai karakteristik dari fokus group discussion atau FGD. Yang pertama, peneliti memiliki kesamaan ciri tetapi mereka tidak saling kenal. Jumlah peserta dalam FGD berisi dari 7 sampai 10 orang dan maksimal mencapai 12 peserta dalam fokus group discussion atau satu kelompok. Kemudian yang kedua, FGD menggunakan wawancara terbuka dalam proses pengumpulan datanya, karena FGD mengumpulkan persepsi dan pandangan dari peserta sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, menggunakan topik terfokus sebelum memulai diskusi. Topik terlebih dahulu ditentukan, kemudian pertanyaan diatur untuk dapat dimengerti oleh semua peserta. Kemudian menurut Indrizal tahun 2014, karakteristik dari FGD sendiri yaitu FGD mengutamakan adanya proses dan tidak berfokus untuk memecahkan masalah, melainkan untuk menggali informasi. Kemudian yang kedua, lama waktu dari FGD yang dibutuhkan itu berkisar sekitar 60 sampai 90 menit. Pelaksanaan FGD dapat dilakukan beberapa kali, tergantung tujuan dan kebutuhan proyek serta pertimbangan teknis seperti dana dan apakah informasi yang perlu dibicarakan membutuhkan waktu lagi. Kemudian yang keempat, FGD dilaksanakan di ruangan atau tempat yang netral, disesuaikan dengan pertimbangan utama agar peserta dapat bebas berpendapat. Selanjutnya yang keempat, proses pengumpulan data dan analisis. Deskripsi singkat, judul Kemerosotan Moral di Kalangan Remaja, sebuah penelitian mengenai parenting style dan pengajaran adab, dengan penulis Diah Ningrum, tahun terbit 2018.
Proses pengumpulan datanya, metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik utama yaitu focus group discussion atau diskusi grup terfokus atau wawancara kelompok terpusat. Dengan teknik pendukung yaitu menggunakan dokumen analisis. Partisipan atau peserta adalah dari orang tua yang sudah mempunyai anak baik sebagai keluarga yang lengkap atau orang tua tunggal atau single parent. Setiap peserta mempunyai anak 1-5 orang dengan rentang usia 1-21 tahun. Proses pengumpulan datanya yang pertama, peneliti menentukan partisipan atau peserta sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, peneliti membagi partisipan menjadi 2 grup kecil, yaitu pembagian didasarkan pada status sosial ekonominya. Yang ketiga, pelaksanaan kedua grup diskusi dilangsungkan dalam waktu yang berbeda. Yang keempat, peneliti telah menentukan topik dan pertanyaan jauh sebelum pelaksanaan diskusi. Yang kelima, peneliti memberikan topik dan pertanyaan yang sama agar memperoleh hasil yang lebih valid. Yang keenam, partisipan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Dan yang ketujuh, partisipan juga didorong untuk saling merespon pendapat berdasarkan keadaan satu sama lain. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian analisis. Nah, untuk tujuan dari analisis ini sendiri yaitu membandingkan jawaban dari kedua grup diskusi apakah terdapat perbedaan pendapat dan pandangan terhadap isu yang diangkat. Nah, kemudian tujuan dari focus group discussion atau FGD ini sendiri yaitu untuk mengetahui peran orang tua atau parenting styles akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kasus kemerosotan moral di kalangan remaja dan terhadap pengajaran adab pada anak di usia remaja. Nah, kemudian hasil dari analisis focus group discussion ini untuk yang pertama, partisipan mengatakan bahwa pergaulan remaja pada masa sekarang semakin bebas. Kemudian yang kedua, partisipan menemukan banyak kasus kemerosotan moral seperti seks bebas, aborsi, dan lainnya. Bahkan terdapat kasus kehamilan di luar nikah pada lingkungan para partisipan. Jadi, pada saat focus group discussion ini dilaksanakan, ternyata ada beberapa orang tua yang mengaku bahwa di dalam lingkungannya sendiri terdapat kemerosotan moral. Nah, salah satunya seperti kehamilan di luar nikah. Kemudian yang ketiga, faktor orang tua sangat ditekankan dalam penyebab kemerosotan moral remaja karena orang tua tidak menanamkan nilai-nilai agama, kurangnya kasih sayang dan komunikasi, dan sebagainya. Ketika fokus group discussion ini dilaksanakan, orang tua mengemukakan pendapatnya bahwasanya mereka memang kurang memiliki waktu untuk anaknya sehingga mereka kurang memberikan kasih sayang maupun komunikasi dan nilai-nilai agama yang perlu diterapkan pada anak-anaknya. Kemudian yang keempat yaitu partisipan menyebutkan parenting style yang baik agar anak dapat terhindar dari kemerosotan moral seperti menerapkan komunikasi yang baik, memberikan penjelasan terhadap larangan-larangan, menegaskan batasan, memahami perasaan anak, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, partisipan memahami adab sebagai norma, etika, moral, tata krama, dan akhlak. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, partisipan mengatakan bahwa parenting styles yang paling efektif dalam pengajaran adab pada anak adalah dengan memberi contoh dan teladan. Nah, dari berbagai analisis tersebut kemudian disimpulkan bahwasannya pengajaran adab ini penting bagi anak dan salah satu metode yang perlu diterapkan adalah dengan memberikan contoh dan teladan dari orang tua pada anak-anaknya tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.